kayaknya biang keroknya ini si Nepus ya. Biang kerok di antara semuanya ini memang si Nepus. Nepus ini biangnya ini, ya. Kalau gue bilang, si Nepus inilah biang segala-galanya. Bener. Dia ini, si Nepus ini memang ya, biang segala-galanya, aku bilang. Memanipulasi orang, itulah dia si Nepus ini. Kalau aku kata. Kedekatan ya. Ini diduga ya sindikat penghancur skincare ini ketar-ketir sama suara aku ya. Semenakutkan itu ya aku buat kalian. Hah? Semenakutkan itu. Santai dong ya, aku tetap akan meluruskan. Ini pagi-pagi yang akan aku luruskan adalah mengenai laporan terdakwa kepada KPK ya. Sebetulnya simpel sih kalau kata aku ya. Kalian lihat penjelasannya di Dr. Andrea Situngkir tentang rekaman yang diberikan oleh terdakwa ke KPK. Satu, sebetulnya kalau memang ya, nih denger ya netizen, kalau memang aparat penegak hukum itu bisa dibayar kata dia ya, kenapa dia nggak bayar balik? Bukankah dia kaya raya? Bukankah dia katanya uangnya banyak, nggak berseri? Coba kalau memang bisa dibayar, dibeli, bayar dong. Repot bener. Kayak gitu, ada aja gebrakannya, itu ada aja. Nah, mau dihilangin lagi IG ini, hilangin ya, selama kemerdekaan aku tidak hilang, selama aku tidak melakukan kejahatan. Aku tuh JPU hakim katanya udah disuap, terus udah dilaporin ke KPK. Habis itu BCA mau dikasih somasi, ntar lagi Google tuh mau disomasi. Aneh ya, baru kali ini loh ada terdakwa yang dia itu udah jadi terdakwa tapi dia tuh nggak fokus dengan masalah hukum yang lagi menjerat dia gitu loh. Cobalah fokus dengan masalah hukum yang lagi dia hadapi gitu. Jangan kemana-mana, jangan melebar kemana-mana. Setiap kelar sidang tuh pasti ada aja penggiringan opini yang terbaru. Yang sekarang ini BCA katanya ngacak-ngacak rekening dia. Cobalah guys, kalian tuh pintaran dikit gitu loh. Jangan malah menyerang akun BCA-nya, kan tuh coba cari dulu di Google atau cari di TikTok gitu. Apakah boleh pihak bank memberikan data nasabah kepada kepolisian, penyidik atau JPU atau hakim gitu loh. Coba kalian cek dulu, karena perkara dia ini kan perkara yang menyangkut dengan uang TPPU gitu. Jadi sah-sah aja, jadi nggak usah langsung nyerang, langsung aku mau tarik uang aku yang di BCA. Ya ada aja uangnya di BCA, karena nggak ada. Ini beberapa apa yang lo lakukan untuk membela seorang Sandi? Karena kan itu selalu dari dulu. Gini, kalau gue menanggapi kasusnya ya, kasus enggak, gue tanya kemarin sebelum ini menarik, sebelum waktu kita di live katanya persidangan kemarin, sebelum persidangan ada telepon sama siapa? Bukan setelah persidangan. Oh, setelah saya Kamis datang ke sini, saya ditelepon Fitri itu. Nah, tapi nggak saya angkat, takut ke rekor. Tahu seperti apa? Ada potongan harga. Karena potongan harga ini buat terdakwa kita bagaimana? Betul, waktu itu sebenarnya bukan buat terdakwanya, tapi untuk waktu pembelian awal itu untuk customer yang di awal. Oke. Terkait rumah sendiri, sebenarnya rumah sendiri itu sudah lunas atau belum sih pembayaran? Kalau di kita, kalau sudah akad itu sudah lunas. Sudah lunas. Untuk penyerahan kunci sendiri apakah sudah dilakukan? Belum, karena unitnya itu baru di perjanjian PPJD dan perjanjian kontrak kita di Agustus ini baru Oktober ini baru bisa serah terima. Apakah sudah saksi tahu ada pembayaran rumah ini tidak hanya melalui saudara kita yang atau misalkan ada dari terdakwa saudara kunci atau dari yang lainnya? Saya tahunya dari yang buah yang pelajar. Tapi terkait yang lainnya, terkait pembayarannya tidak hanya dari terdakwa yang kita berikan, kalau saya ada dari yang lainnya selain daripada terdakwa itu. Tidak ada dari kita aja berarti. Enggak, yang satu yang buahnya itu dari data yang cerita.
Umi Waroka juga mengatakan bahwa di sidang kasus Nikita Mirzani dari kemarin Sinepos sama Gladys ini bekerja sama untuk menyingkirkan Nikita Mirzani sampai berani-beraninya Setahu saya uang itu menjiwa saksi kunci palsu demi hasratnya, memenuhi hasratnya memenjarakan Nikita Mirzani. Itulah sebenarnya pantas ketika Nikita Mirzani kena masalah ini sering nimbrung lah, pokoknya klarifikasi apalah biar si dapat penghargaan mungkin ya dari RG si marketing apa sales guys, dia sales bukan dokter. Sales obat kata kesaksian doktif kemarin di persidangan Nikita Mirzani. Lucu nggak tuh? Salesman kita dibohongin selama ini guys. Sungguh kacau negeri ini. Kasihan bagi para yang pengguna skincare-nya ini guys.